Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang tercinta, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penyembelihan. Disimak sampai selesai ya video pembelajaran ini. Coba perhatikan kedua gambar ini. Kedua gambar tersebut menjelaskan tentang penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai dan kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi terhadap semua makhluk Allah, baik itu hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Adapun materi penyembelihan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian penyembelihan, rukun penyembelihan, syarat-syarat. Pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut al-zakah. Asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah syara, penyembelihan adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Selanjutnya, untuk rukun penyembelihan terdapat 4 rukun. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Yang ketiga, tujuan penyembelihan. Dan yang keempat, alat untuk menyembelih. Syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Orang tersebut harus memiliki syarat. Yang pertama, beragama Islam atau ahli kitab, berakal sehat, dan mumayyiz. Yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih disyaratkan sebagai berikut. 1. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Adapun tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat hukum agama halal dimakan. Sebaliknya, hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara maka haram dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi menyebut selainnya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan seperti bangkai. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Adapun alat penyembelihan yang akan dipakai untuk menyembelih binatang itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan.
Alhamdulillah. Kesimpulannya untuk materi tentang penyembelihan, bahwasanya setelah kita mempelajari dan memahami sekaligus menelaah dengan sungguh-sungguh, ternyata menyembelih binatang tidak semudah yang kita kira. Oleh karenanya, sudah seyogyanya kita harus mengetahui ilmunya. Dan terlebih lagi, syariat Islam sudah mengatur sedemikian detailnya tentang tata cara menyembelih yang benar sesuai syarat. Kalau kita cermati, ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas tentang upaya menghindari segala kekerasan, bahkan terhadap binatang sekalipun, sehingga kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Bahkan, kita diarahkan untuk selalu mendahulukan sikap kasih sayang terhadap binatang yang akan kita sembelih dan tidak berujung kepada menyakitkan binatang. Latihan soal yang harus dikerjakan dalam materi tentang penyembelihan. Yang pertama, jelaskan pengertian penyembelihan menurut bahasa dan syarak. 2. Sebutkan rukun penyembelihan. 3. Apa saja syarat-syarat penyembelihan. 4. Jelaskan tujuan penyembelihan. 5. Tulis dalil Al-Quran yang berkaitan dengan penyembelihan.